10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak berkekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari mengenai read-only memory atau disingkat menjadi ROM. Apa itu ROM? ROM adalah memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh ROM disebut firmware. Data yang pernah ditulis di ROM tidak dapat dihapus. Cara kerja dan isi ROM. Instruksi ROM dijalankan secara otomatis saat komputer menyala. Pada komputer, ROM bisa berisi sistem operasi kecil yang disebut Basic Input Output System atau BIOS. Apa itu BIOS? BIOS atau Basic Input Output System adalah sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Program ini memiliki peran sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer, sehingga bisa dibilang program BIOS merupakan program dasar yang terdapat pada sistem komputer. BIOS sendiri memiliki peran yang cukup penting pada sistem komputer. Tanpa adanya sistem BIOS, komputer tidak akan dapat beroperasi secara normal dan bahkan tidak dapat hidup sama sekali. Fungsi BIOS. Yang pertama, memberikan informasi dasar sistem komputer. Kedua, mengatur konfigurasi dasar sistem komputer. Ketiga, menjalankan perintah POS atau Power on Self-Test. Keempat, memuat dan menjalankan sistem operasi. Yang kelima, membantu sistem operasi dan aplikasi mengatur hardware komputer. Berikut ini merupakan cara mengakses BIOS. Cara masuk ke BIOS pada sistem operasi Windows 11. Yang pertama, kita buka dulu Start button. Setelah itu kita masuk ke setting. Di bagian ini setting. Kemudian kita tunggu sampai loadingnya selesai. Kemudian kita scrollkan ini ke bawah. Cari di bagian recovery. Setelah itu ini ada pilihannya recovery option yang reset this PC dengan advanced startup. Pilih advanced startup. Di sini ada tombol restart now. Kemudian will restart your device to save your work. Restart now. Jadi ditunggu saja sampai restartnya itu berhasil. Di sini masih please wait ya. Nah, kemudian di sini ada pilihannya choose an option.
kita pilih menuju ke troubleshoot. Kemudian di dalam troubleshoot ini ada dua pilihan, pilih advanced option. Kemudian kita masuk ke UEFI firmware setting. Restart to change UEFI firmware setting. Restart aja. Ini ada tombol restartnya, kita klik aja. Jadi ditunggu kembali sampai masuk ke sistem BIOS. Nah, di sini sistem BIOS-nya sudah berhasil diakses. Di sini ada beberapa informasi pada komputer ya, ada sistem time date. Ini ada menu main, kemudian advance, security, boot. Setelah itu exit. Nah, untuk exitnya kita pilih aja save changes and reset. Jadi ini sebenarnya bisa dipilih-pilih. Save changes and reset. Ini saya tekan aja tombol enter, lalu ini ada pilihannya save configuration and reset, pilih aja yes. Nah, jadi ditunggu aja sampai settingnya ini berhasil ya. Nah, jadi sudah berhasil masuk kembali ke Windows. Ke BIOS melalui personal komputer, yaitu kita akan menekan tombol F2 ya, yang ini. Jadi ini sudah masuk ke sistem Windows-nya. Windows yang digunakan adalah Windows 7. Ini dibiarkan aja dulu untuk sampai masuk ke Windows 7-nya secara sempurna. Nah, selanjutnya kita akan merestart sistem operasi Windows 7. Kita buka start button, kemudian di sini pada tombol shutdown ya. Ini dibuka, kemudian kita pilih pilihan restart. Restart, shutdown, kemudian pilih restart. Nah, pada saat restart, kita menekan tombol F2 secara cepat ya. Kalau ini udah hitam, kita tekan aja terus secara cepat. Berkali-kali, maka di sini di layar sudah terlihat masuk ke BIOS. Kemudian di sini ada menu MIT System BIOS Feature Peripheral Power
power management, save and exit. Jadi untuk keluar dari sistem BIOS-nya, kita gunakan aja tombol panah kanan yang ada di keyboard. Kita masuk ke save and exit, tekan aja, ini ada pilihannya save and exit setup. Tekan aja enter, kemudian di sini muncul save configuration and reset. Pilih pilihan yes. Setelah itu sistem komputer akan merestart menuju ke Windows. Nah, di sini starting Windows sedang masuk menuju ke Windows 7. Sekarang untuk sistem Windows-nya sedang diproses. Welcome. Nah, sistem Windows 7-nya sudah berhasil masuk secara sempurna. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.